Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dilala 'ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه في كتابه مقدمة الحضرمية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل إلى أن قال فصل وشروط الصلاة الإسلام والتمييز ودخول الوقت والعلم بفرضيتها وأن لا يعتقد فرضا من فروضها السنة والطهارة عن الحدث فإن سبقه بطلت والطهارة عن الخبث في الثوب والبدن والمكان ولو تنجس بعض بدنه أو ثوبه جهله وجب غسل جميعه ولا يجتهد ولو غسل نصف متنجس ثم باقيه طهر كله إن غسل مجاوره وإلا فيبقى المنتصف على نجاسته والله أعلم. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan kajian kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah Bafadl di dalam ilmu fiqih di dalam syurut salat. Pasal yang baru, bagaimana syarat dari sebelum sholat sampai akhir sholat. Mahiyya qabla sholat ila akhir sholat. Syarat itu adalah dari sebelum sholat sampai akhir sholat. Kalau rukun, setelah takbiratul ihram, masuk ke rukun sampai salam. Itu rukun. Ya. Sedangkan sunnah, apa-apa yang ada di dalam sholat. Kalau sunnah. Nah, kita bahas tentang syarat. Di sini syaratnya sampai 13 syarat. 13 syarat sholat. Ya. Disingkat dengan satu persatu. Di dalam syaratnya sampai ada 13 dan ditambah 1 atau 2, 14 atau 15 syarat. Pertama-tama al-Islam. Syarat sholat orang Islam. Nggak mungkin orang kafir sholat. Ya. Nggak mungkin orang-orang agama lain dia sholat kecuali dia sudah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua at-tamyiz bagi kanak-kanak, bagi anak-anak yang sudah bisa melakukan cara sholat dengan baik, ya umur-umur tamyiz, sinnut tamyiz antara 9-10 tahun dia sudah bisa dididik dan dia mengerti dan dia berdisiplin dan tidak bercanda. Nah, itu sudah dia mengerti daripada syarat-syarat sholat, ya, dengan wudhunya, dengan najasahnya, najisnya, dia ngerti daripada niat sholat dan bacaan-bacaannya. Itu syaratnya. Kalau dia belum mengerti, tidak diwajibkan syarat sholat. Karena dia belum menguasai daripada ilmu sholat. Syarat sholat yang ketiga adalah dukhulul waqt. Jelas. Nggak boleh kita sholat sebelum masuk waktu. Masuk waktu dahulu, azan, baru kita sholat. Dengan qomat. Ya. Itu di dalam syarat yang 1, 2, 3. Yang keempat, al-ilmu bifardiyatiha. Sebagaimana kita tahu bahwa sholat itu wajib bagi semua umat Islam. Ya. Kita yakini ini kewajiban rukun Islam. Ya. Yang kedua dari asyhadu an la ilaha illallah, 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah sholat. Tidak bisa ditawar. Yang terpenting dari segala tiang-tiang agama kita adalah sholat. Ya. Mengerti, ya, sholat tersebut dari sebelumnya membersihkan dari najis, lalu dia berwudu dengan berbaik, ya, dan dia tahu daripada cara-cara sholat dan sudah masuk waktu dan dia mengerti daripada rukun-rukun sholat tersebut. Jangan wa an la ya'taqida fardhan min furudhiha sunnah. Jangan ada yang dia tidak mengerti dari ilmu sholat tersebut yang wajib disangka sunnah. Nggak boleh. Dia bilang Fatihah sunnah. Oh, Fatihah wajib. Rukun. Rukuk sunnah. Bukan. Rukuk wajib. Rukuk wajib. Bacaannya sunnah. Dan seterusnya. Begitu. Tidak boleh terbalik. Dia bilang yang sunnah dia bilang wajib. Ya. Yang sunnah dibilang wajib masih bagus. Tapi yang wajib dibilang sunnah, wah ini bahaya. Karena salah. Ya. Penjelasan dia yang mana yang dia tahu semuanya itu adalah wajib-wajib rukun-rukun sholat yang tadi 20 ya, daripada rukun sholat atau 19 yang sunnah-sunnahnya juga hampir 20 ya. Dia mesti membedakan yang mana yang sunnah mana yang wajib. Lalu syarat yang selanjutnya at-tahara anil hadath. Si orang yang sholat tersebut
dia harus sebelum sholat bersih dari hadas kencing, angin, buang air besar. Begitu juga hadas akbar, dari kalau wanita haid dan nifas, dari laki-laki dari junub, apabila dia harus mandi hadas akbar. Fa in sabagahu batalat, ya, kalau dia sholat tanpa dia tahu bahwa dia lagi sedang najis, ya, langsung dia sholat, dia belum berwudu atau dalam keadaan dia keluar angin, dan batal sholatnya langsung. Karena itu yang membatalkan sholat daripada najis, ya. Hadas yang keluar dari dia. Fa idza fasa ahadukum, kentut misalnya, ya, di dalam sholatnya, falyansarif wal yatawadda wal yu'id sholatah. Apabila dia keluar angin, ya, maka di dalam sholatnya dia selesai, batal sholatnya semua. Dia wudu kembali kata Rasulullah, dan diulang sholatnya baru. Itu daripada taharah anil hadath. Syarat sholat adalah suci dari hadas asghar dan hadas akbar. Yang kedua, wat taharah anil khabath. Begitu juga suci dari najis. Ya, di mana? Di bajunya. Bajunya harus suci, bersih, tidak ada najis, tidak boleh mengantongi najis. Wal badan, di kulit-kulit kita tidak boleh ada darah misalnya bisul dan lain-lain di muka, tidak ada. Wal makan, dan tempat kita sujud juga suci, tidak boleh ada kotoran, ada sampah, ada yang najis. Itu semuanya bisa membatalkan sholat. Kalau kita membawa najis, misalnya ada najis jatuh ke badan kita, jatuh, basah di baju kita, maka batal. Karena ada najis di badan kita, kita memikul najis. Apalagi di kantong, apalagi di badan. Ya. Kecuali cepat kita jatuh, kita tolak, ya, dengan sesuatu yang tidak mengenakan kita, maka itu kita masih lanjut sholat karena tidak nempel di dalam baju kita. Misalnya ada sorban jatuh najis di sini, kita buang sorban kita begitu. Nah, selesai. Itu cepat dilakukannya dengan cepat. Maka tidak membatalkan sholatnya walaupun kena sebentar najis. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Engkau bersihkan pakaianmu di dalam sholat, badanmu dan tempat sholatmu. Dan hati juga harus bersih. Subhanallah. Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Apa di dalam hati? Ada kesyirikan, mengabdi selain kepada Allah. Ada syak kepada qada dan qadar Allah. Tidak boleh, hati kita betul-betul suci, bersih daripada syirik, daripada syak kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tadi najis-najis yang kita sudahi di dalam BAB, bersihkan semuanya, dalam kencing, di dalam angin, sudah selesai, baru kita masuk sholat dalam keadaan bersih semuanya. Walau tanajjasa ba'du badanihi, kalau ada yang kotor, kena najis sebagian badannya atau sebagian daripada bajunya, dia tidak tahu, sedangkan najis ini membatalkan sholat, wajaba ghuslu jami'ihi wala yajtahid, harus dicuci semuanya karena dia masuk sholatnya belum ada baju yang bersih, ya. Kalau ada baju kotor di badannya ada najis, cuci dahulu sebelum sholat. Jangan sampai dia bawa ke dalam sholat, tidak sah sholatnya dengan ada najis di badannya atau di bajunya atau di tempat sholatnya, di sejadahnya. Kalau dia mencuci sebagian saja yang bersih, yang sebagiannya tidak dicuci, boleh, ya. Dia pilih bagian yang kotor, sebagian tangan kiri saja, cuci yang bagian kiri. Tapi tangan kanan nggak usah dicuci karena bersih, ya, boleh. Dan seandainya kain kita cuci bagian yang najis saja, yang lain kita tidak cuci, atau yang sekelilingnya saja cukup, sudah yakin tidak ada yang najis tempat tersebut, kita sudah cuci untuk sholat, maka cukup. Afayabgan muntasafa ala najasati. Kalau dia nggak cuci sebagian tersebut dan sekelilingnya, nanti mungkin najis itu merembet, ya, basah atau menyebar, ya. Tidak sah ada pakaian di dalam sholat kita atau badan kita ada najis, ya. Ya, yang mana tidak menjadikan sah, ya, kalau bersentuhan badan kita atau baju kita dengan najasah. Wa in lam yataharrak bi harakati, walaupun tidak digerakkan, didiamkan saja tidak boleh, ya. Maka harus dibersihkan sebelumnya di dalam dia awal sholatnya, sebelum sholatnya dibersihkan.
Wa salatu gabidhin tarafi hablin ala najasatin. Dicontohkan juga tidak boleh kita memegang sesuatu yang kita pegang itu najis. Nggak boleh. Misalnya nyender, pada senderan itu ada kotoran. Nggak boleh kita sender. Seolah-olah kita misalnya najis di bawah kita taruh sejadah. Tidak boleh. Karena di bawah sejadah itu ada kotoran, bersihin dulu. Ya, aspalnya baru kita taruh sejadah. Tidak boleh kita, apalagi najis anjing jalanan, kotoran binatang, itu pasti kotoran. Semuanya najis. Tidak boleh kita nanti bergerak ya, menempel di kulit sejadah kita. Dan sejadah kita najis, tidak boleh kita pegang walaupun di atasnya bersih, tapi bawahnya najis, ya, tidak boleh. Wala yadurru muhadatsun najasa min ghairi isabatin fi ruku'in aw sujud. Atau boleh katanya kalau najis itu jauh dari kita, walaupun sejajar dengan kita. Misalnya kita sembahyang di sini, di situ ada najis, nggak apa-apa. Di situ ada najis atau di sini ada najis, di sini nggak apa-apa. Yang penting di daerah kita. Di daerah kita yang kita rukuk, sujud di situ nggak boleh ada najis. Adapun yang sebelahnya, tetangganya, sebelah kanan kirinya nggak apa-apa. Jangan kena sesuatu badan kita di waktu rukuk, waktu sujud nggak boleh kena dengan najis. Itu di dalam najis ya. Di dalam badan kita pun dahulu ada tato sebelum sholat, atau ya di dalam muka orang-orang Badawi mentato mukanya, dia harus bersihkan dulu semuanya ya. Kalau dia tidak bisa, udah dia udah usaha semua daripada bekas-bekas tatoan atau bekas cat atau bekas-bekas kotoran-kotoran yang lengket mesti dibersihkan dulu sebelum sholat ya, supaya dia masuk sholat sudah tidak ada lagi. Wa in lam yakhaf mahduran min mahdurat tayammum ya, walaupun dia tidak takut katanya di dalam segala sesuatu najis-najis yang ada di dalam kulit badannya, pakaiannya, yang mana daripada bertayamum. Misalnya dia mau bertayamum tapi badannya najis, singkirkan dulu. Sama juga tayamum ganti wudu ya, mengganti wudu, dia tidak boleh membawa najis di dalam tayamumnya. Ya, apabila sedikit saja dan yang najis-najis yang dimaafkan daripada sisa-sisa batu istinja, istijmar, atau daripada tanah-tanah jalan, itu semuanya masih dimaafkan. Karena dahulu sholat di pinggir jalan, di tanah langsung, di pasir gurun, ya, dia tidak terlalu ada alat-alat untuk sholat, maka dibolehkan. Ya, zaman-zaman Nabi nggak ada sejadah seperti kita, permadani nggak ada, tikar nggak ada, ya, langsung sholat dengan bumi. Nah, maka dibersihkan dulu sekedar, tapi kalau ada bekas-bekas masing diberikan maaf karena sangat-sangat tidak terlihat. Ya, ta'adzar ihtirazu anhu, tidak terlihat, dia bisa menjauhkan dari najis-najis di jalanan. Kecuali alladzi tayaqqana najasatuh. Kalau dia yakin ada najis, melihat bentuknya ada, sindirkan. Jadi dia sembahyang dalam keadaan bersih, tanah tersebut tidak ada bekas najis najis kambing kecil-kecil, najis kotoran-kotoran yang kecil, atau tapak-tapak anjing dan lain-lain, dibersihkan dulu. Makanya tempat suci, ya, tempat suci, kecuali masjid juga mesti dibersihkan ya, dengan pembersihan yang baik ya. Wa yakhtalifu bil waqti wa mawdhi'ihi min ath-thawbi wal badani ya. Berbeda-beda ya waktu kita melihat ya di dalam memakai baju dan badan. Ya. Pakaian kita bersih. Dianjurkan ada pakaian untuk sholat, ada pakaian untuk kerja. Jangan pakaian kerja kita pakai untuk sholat. Seperti sekarang pakaian tidur dipakai untuk sholat. Mungkin kotor, mungkin bekas ada sesuatu. Penghormatan kepada sholat, badan kita, ya, dan badan kita pun juga jangan ada kotoran-kotoran daripada yang tidak dimaafkan, kotoran-kotoran di badan ya, misalnya ada darah, ada nanah, ada koreng, ada borok dan lain-lainnya, dibersihkan dahulu. Jangan sampai keluar di waktu sholat ada sesuatu yang kotor atau yang najis atau yang bau, telinga misalnya, mulut dan lain-lain, itu semuanya diusahakan jangan sampai ada najis-najis di dalam sholat. Dibersihkan dahulu di dalam sebelum sholat. Adapun bisul-bisul gitu, atau jerawat-jerawat yang sedikit yang keluar ya, itu masih dimaafkan ya, atau bekas-bekas daripada bekam ya, itu masih dimaafkan ya.
mungkin kotoran-kotoran binatang yang kecil sekali, serangga yang kecil, ya, misalnya raron, itu masih dimaafkan semuanya karena itu tidak berdarah. Ya. Apabila yang berdarah tidak bisa, ya, kecuali sedikit, tidak boleh banyak. Ya. Itu masing semuanya dimaafkan apabila kecil najisnya dan tidak terbentuk besar, ya, dan bukan dari sebagian darah yang mengalir. Ya. Masing boleh di baju kita atau di badan kita. Misalnya jerawat-jerawat pecah atau bisul lagi pecah, tapi tidak terlalu banyak darahnya atau nanahnya. Ya. Apabila banyak, batal sholatnya. Bagaimana kadar banyaknya? Seperti segobang duit logam yang 1.000 atau yang 500. Kalau lebih dari itu, batal sholat kita. Ada darah keluar banyak, banyak banget. Kalau kita ibaratkan segini saja, masing sedikit, masing boleh. Terusin sholat kita di baju atau di badan kita. Tapi kalau sudah banyak menyebar, ya sholat kita batal daripada darah, ya, darah najis, nanah najis. Ya. Tapi kalau sedikit masih dimaafkan. Fayu'fa an galil, dzalika, ya. Illa idza farasha thawban alladhi fihi dzalika wa hamalahu li ghairi darurah, fayu'fa an galilihi min duna kathirihi. Kecuali katanya kalau dia tutup tempat kita sembahyang di atas koran misalnya atau sejadah lebih bagus, ya, dan diyakinkan dibersihkan di bawahnya, sunnah daripada ya, yang najis-najis yang besar nggak ada. Ada najis-najis yang kecil dimaafkan, ya. Nggak boleh najis-najis yang berat, yang besar, ya. Kalau itu darah orang lain, ya, nggak apa-apa, masih sedikit kalau bekas ada darah orang lain, tetesan darah orang, kita bersihkan masing bertanda, kita taruh sejadah, maafin. Tapi kalau darah dari binatang-binatang mughalladhah, binatang anjing dan babi, nggak boleh. Karena dia semuanya najis, dan najisnya berat. Anjing dan babi, zaman-zaman dahulu. Sembahyang di pelataran, diinjak anjing atau anjing bekas berdarah. Nah itu, baik kotorannya, baik darahnya, semuanya, babi dan anjing itu, najisnya mughalladhah, najis yang sangat berat. Kalau dia pencet misalnya di dalam sholatnya, maaf, ya, karena sakit atau bisul atau jerawat atau yang lainnya, atau dia misalnya ada binatang di badannya, lalu dia pencet gitu binatang, ya, mengeluarkan sedikit katanya daripada, ya, bekas bisul tersebut, maka dimaafkan juga sedikit, ya, selagi tidak banyak. Ya. Ini semuanya yang dimaafkan darah atau nanah yang sedikit di waktu sholat, ya, di baju atau di badan atau di tempat yang kita sujud tersebut. Tapi kalau sudah berkulit, berbadan atau binatangnya berbentuk dan itu najisnya kelihatan, nggak boleh, batal. Misalnya binatang mati, ya, di situ, wah itu besar, kecoa, gede kecoa, bukan kecil, ya. Kotoran-kotoran yang besar nggak bisa dimaafkan. Kalau yang kecil-kecil tadi seperti raron dan, ya, banyak cunguk dan itu semuanya itu masing dianggap dia tidak berdarah dan tidak menajiskan tempat atau baju atau kulit badan kita. Walau shalla binajisin, kalau dia sembahyang juga dengan najis, walaupun dia nggak tahu, ya, harus diulang. Harus diulang. Karena dia tidak sah sholatnya membawa najis di dalam badannya, di bajunya, atau di kulitnya, atau di tempatnya. Setelah sholat baru kelihatan najis, ayo ulang. Karena engkau tadi, kenapa tidak membersihkan dahulu, yakini tempat sholatmu, bajumu, dan badanmu ada najis di badan. Nah itu harus diperhatikan. Ya. Kalau dia sholat dengan membawa najis, walaupun lupa, walaupun jahil, walaupun dia tidak belajar, belum belajar, ya harus dibilangin bahwa tadi engkau sholatmu tidak sah. Nah, saudara-saudara kita suka-suka, ya, kita mesti bilangin, a'adah sholat, dia ulang lagi sholat tersebut. Karena daripada syarat sholat tersebut adalah bersih, ya. Selama sholat itu dari rakaat pertama takbir sampai akhir tidak boleh berjatuhan di tengah. Di tengah-tengah sholat kita ada yang jatuh tadi, kotoran, maaf, misalnya burung darah atau yang lain, besar, batal sholat kita. Di baju kita, di tempat kita. Apabila kita cepat-cepat hindarkan, nah itu masih dimaafkan. Nanti dari syarat-syarat tersebut kita bahas sampai syarat yang ke-8. Insya Allah masih ada lagi sampai 13
syarat. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allama ahkam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Allahumma hdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wa anshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albisna libasa 'afwika wa 'afiyatik fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.